Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami akan mengisahkan padamu tentang berita mereka dengan kebenaran. Innahum fityah. Deskripsinya, innahum fityah. Mereka adalah remaja-remaja, pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim. Yang beriman pada mereka, fazidnahum huda. Maka kami tambahkan petunjuk bagi mereka. Nah, teman-teman semuanya, saya awali kajian ini tentang Ali bin Abi Thalib, barisan pemuda zaman Nabi, dengan mengutip ayat Al-Kahfi ini, ayat yang ke-13. Memang sih, secara khusus, ini mengisahkan tentang Ashabul Kahfi. Tapi, bagi kita sebagai pentadabbur Al-Quran, ada sebuah kaidah, al-ibrah bi'umumil lafadz la bi khususis sabab. Ibrah itu bisa diambil dari keumuman lafadz, bukan dari kekhususan sebab yang membuat ayat itu turun. Nah, di sini Allah memberikan sebuah sinyal yang keren banget sih. Keren banget. Dengan Allah memulakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityah. Allah memberikan sinyal pada kita bahwa yang menjadi aktor dalam kisah Ashabul Kahfi dan aktor dalam banyak sekali perubahan, aktor dalam banyak sekali kisah-kisah heroik, aktor dalam banyak sekali kisah-kisah kebangkitan dan kejayaan, fityah, anak-anak muda. Terima kasih kepada panitia, kepada teman-teman El-Sohwah Media. Bahasa Arabnya penyebutannya As-Sohwah. As-Sohwah itu artinya adalah kebangkitan. Ya, As-Sohwah yubda minal fityah. Kebangkitan bermula dari anak muda. Wah, ini karena sponsornya As-Sohwah, kita apresiasi As-Sohwah. As-Sohwah yubda minal fityah. Kebangkitan bermula dari anak-anak muda. Wajar ketika seorang ulama berkata, likulli taghayyurin wa likulli nahdhatin fa syababun la'imaduha. Setiap kebangkitan dan setiap kunci-kunci perubahan biasanya tiang-tiangnya adalah anak muda. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki murid-muridnya yang anak muda, yang heroik, yang membuat arah perubahan besar, yang mengubah arah kiblat. Yang tadinya masjid gede kauman, kiblatnya mengarah ke barat, plek barat, sehingga yang seharusnya ke arah Makkah malah ke arah Afrika. Oleh murid-muridnya Ahmad Dahlan, malam-malam kiblatnya diserongkan ke arah utara, sedikit ke utara, menjadi ke arah Makkah. Anak muda, yang mana ketika melihat kemungkaran, ketika orang-orang menyembah patung, sebenarnya patung ini nggak bisa bermanfaat buat mereka, anak muda ini bertekad dan ngebuat sebuah perubahan. Ketika yang lainnya ngumpul di lapangan, lagi ngadain pesta, beliau mengambil kapak, menghancurkan berhala-berhala, dan meninggalkan kapak itu di tangan atau dikalungkan di kepala berhala yang paling besar. Siapa dia? Fata yuqalu lahu Ibrahim. Anak muda yang bernama Ibrahim. Nabi Yahya juga seorang anak muda yang dia berikan oleh Al-Quran, yang narasinya, yang moto hidupnya Nabi Yahya, khudhil kitab biquwwah. Kenapa ada anak muda yang sehebat Nabi Yahya? Kuncinya adalah ayat itu, khudhil kitab biquwwah. Peganglah kitab itu dengan kuat. Maka narasi yang sama, moto yang sama akan kita gunakan untuk bisa mengulangi kebangkitan ini. Khudhil kitab biquwwah. Khud, ambillah, peganglah. Al-kitab, kitab sucimu, biquwwah, dengan kekuatan. Nah, Imam Malik, teman-teman semuanya, berkata, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluhu. Tidak akan terbaiki umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki pendahulunya. Kalau generasi terdahulu, para sahabat,
Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, Mu'adz bin Jabal, Usaid bin Khudair, semuanya terbaiki dengan Al-Quran, maka hal yang sama, perkara yang sama, sesuatu yang sama, mata air yang sama, inspirasi yang sama juga kita akan gunakan untuk menghebatkan kita lagi. Nah, insya Allah terima kasih kepada panitia, kita akan sama-sama mengkaji tentang seorang sahabat luar biasa yang identik banget dengan ilmunya, dengan kehebatannya. Jadi Ali bin Abi Thalib, sebutlah namanya langsung, namanya sahabat khalifah keempat kita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau ini dari namanya aja ya, udah keren. Ali, tinggi. Bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Bani apa beliau? Klan apa? Bani Hashim. Satu klan, satu keluarga besar dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Bani Hashim dan orang Quraisy. Jadi sudah satu keluarga besar dengan Rasulullah, satu klan juga, satu suku dengan Rasulullah. Jadi ada rahasia kenapa sih Rasulullah dipilih dari Quraisy dan kenapa Rasulullah dipilih dari Bani Hashim. Dan ini membentuk juga nih karakter orang-orang yang ada di Bani Hashim. Orang-orang di Bani Hashim ini beda karakternya sama orang-orang dari Bani Umayyah. Walaupun sama-sama orang Quraisy, tapi beda karakternya. Kalau Bani Umayyah, yang mana di situ ada Utsman bin Affan, ada Abu Sufyan, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, itu karakternya adalah karakter entrepreneur, businessman. Orangnya cenderung dominan. Sementara Bani Hashim itu terkenal dengan wisdom, kebijaksanaan. Sebagian besar dari mereka memang entrepreneur, tapi tidak semegah dan semewah dan seperlente Bani Umayyah. Bani Hashim ini terkenal dengan ketawaduannya, dengan kewibawaannya, dengan kebijaksanaannya. Abu Thalib pun terkenal sebagai tokoh Quraisy yang sangat dihormati. Ya kan? Itulah kenapa ketika Nabi Muhammad mulai dakwahnya, Nabi Muhammad mendapatkan angin segar perlindungan yang luar biasa dan tidak mendapatkan rintangan begitu besar dari orang Quraisy di awal-awal dakwah karena dakwah beliau mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib ini dalam keadaan musyrik, namun Abu Thalib ini menjadi paman Rasul yang ikatan keluarga membuat beliau melindungi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala tantangan, rintangan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy yang ingin menjegal dakwah Ali bin Abi Thalib ini Abu Thalib. Abu Thalib putranya ada banyak, ada Thalib bin Abi Thalib, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada satu lagi. Jadi Ali bin Abi Thalib sama Ja'far bin Abi Thalib, ada yang pernah dengar Ja'far bin Abi Thalib? Dia anak muda juga ya. Ja'far bin Abi Thalib ini satu keluarga dan Ali adiknya, saudara laki-lakinya Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali ini terkenal dengan kehebatan paket lengkap sih sebenarnya ya Ali ya. Ali bin Abi Thalib itu subhanallah paket lengkap, militernya luar biasa, kecerdasan intelektualnya hebat, kemampuan agamanya mumpuni, keahliannya dalam bersyair kok keren banget, wajahnya pun ganteng. Wah, paket lengkap nih Ali bin Abi Thalib. Cocok banget buat kita teladani sih. Kalau di zaman sekarang ya, kalau beliau ada tuh pasti subhanallah, followernya banyak banget. Subhanallah. Radhiyallahu anhu wa li sahabati Rasulillahi ajma'in. Kalau Ali paket lengkap, kalau Ja'far ini dalam hadis yang digambarkan sahabat yang paling mirip wajahnya dengan Rasulullah adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ini buat kuis nanti di Gensa. Coba tahu ada pertanyaan, siapakah sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah wajahnya? A. Ja'far bin Abi Thalib, B. Ali bin Abi Thalib, C. Thalib bin Abi Thalib. Jawabannya adalah, ada yang tahu jawabannya? Ja'far bin Abi Thalib. Ke tema kita, Ali bin Abi Thalib.
Pernah nggak sih kita ngerasa betapa hebatnya Ali ini ketika beliau memutuskan untuk masuk Islam ketika beliau di usia yang sangat-sangat muda? Banyak riwayat, beberapa riwayat menuturkan kapan sih Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk masuk Islam. Ada yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam di usia 8 tahun. Ya, jadi dan itu yang paling kuat ya, antara 8 sampai 9 tahun. 9 tahun Ali bin Abi Thalib memutuskan masuk Islam. Itu yang membuat beliau menjadi awwalu man aslama minas sibyan. Manusia pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Ali ini awwalu man aslama minar rijal. Beliau ini orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki. Bahkan sebelum Abu Bakar. Tapi riwayat ini mengatakan Ali ini masuk Islam dalam keadaan beliau belum balik. Makanya Abu Bakar dihitung sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Wallahu a'lam. Yang namanya sejarah itu memang riwayatnya macam-macam. Namun walaupun riwayatnya macam-macam, kita bukanlah untuk menyusahkan kita, namun justru malah membuat kita semakin bersemangat untuk belajar. Kita ambil konten-konten utamanya, hikmah-hikmahnya aja. Yang penting ketemu di satu fakta bahwa Ali ini memutuskan buat masuk Islam saat usia beliau masih sangat-sangat muda. Menunjukkan bahwa di masa kecil beliau, Ali ini sudah visioner. Anas bin Malik mengatakan, ketika Rasulullah datang ke keluarganya, ketika datang ayat, فَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, maka ingatkanlah, berilah peringatan pada keluarga dan kerabatmu yang terdekat. Jadi ini ayat perintah pada Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islam kepada keluarga terdekatnya. Ja'a Rasulullah SAW fi yaumil itsnain fa aslama Ali fi yaumil tsulatsa. Kata Anas bin Malik, Rasulullah mengajak keluarganya mendakwahi keluarga di hari Senin, Ali masuk Islam di hari Selasa. Cepat banget mendengar kabar dakwah Rasul karena memang Ali ini memang sering banget bermuamalah dan berinteraksi dengan Rasulullah Muhammad SAW ketika masih kecil. Ali suka dengan sikap Rasulullah, akhlak Rasulullah yang benar-benar gak ada duanya sih. Gak bisa digambarkan betapa lengkapnya, betapa hebatnya, betapa mulianya akhlak Rasulullah yang gak pernah bisa ada duanya. Laisa lahu nadhir, gak ada saingannya dalam hal akidah kemuliaan. Itu yang membuat Ali bin Abi Thalib tarabba huwa fi madrasatin nubuwah, tarabba huwa fi baitin nabi. Ali bin Abi Thalib terdidik langsung di tangan sang murabi, sang pendidik yang luar biasa, Rasul Muhammad SAW. Maka kita mengambil hikmah nih, anak yang hebat itu seringkali terdidik dari guru yang hebat, ya kan? Jadi jangan pernah kita belajar sejarah, menemukan seseorang yang hebat, kemudian kita hanya fokus pada orang itu, tidak fokus pada faktor-faktor yang membuat dia hebat. Ini salah. Kalau belajar sejarah, hanya patah-patah melihat seseorang dari sosoknya saja, ini merupakan sebuah kesalahan. Perlu kita melihat unsur-unsur yang membuat manusia ini hebat. Banyak orang terkesima dengan sosok Muhammad Al-Fatih tanpa melihat guru-guru yang mendidik beliau, sehingga beliau menjadi sehebat itu. Syekh A'aq Syamsuddin, Syekh Ahmad Al-Qurani, guru-guru Quran beliau, guru-guru sains beliau, guru-guru sejarah beliau. Gensa pingin udah nemuin bacaan dan tulisan tentang siapa saja guru-guru Al-Fatih. Ini akan kita post dalam waktu dekat, insya Allah, untuk memberikan kita gambaran bahwa di balik manusia hebat pasti ada guru yang hebat. Di balik Salahuddin Al-Ayyubi, beliau punya inspirator hebat bernama Nuruddin Zaki. Di balik Pangeran Diponegoro, beliau punya sosok nenek yang mengajarkan beliau Al-Quran dan mengajarkan beliau tentang Islam. Di balik sosok Soekarno, ada guru yang fenomenal yang banyak di antara kita belum menyambungkan sanatnya ke hal itu gitu loh. Bahwa di balik Soekarno ada ada host Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bahwa di balik Tariq bin Ziyad yang membebaskan Andalusia, ada guru yang besar di baliknya. Siapa dia?
Musa bin Nusair. Bayangin, itu Andalusia dibebaskan oleh guru dan murid. Tariq muridnya, Musa bin Nusair gurunya. Dari hikmah pertama dari Ali bin Abi Thalib, di balik setiap manusia besar itu pasti ada pendidik yang besar. Makanya jangan patah-patah ketika melihat sejarah. Nah, yang membuat Ali bin Abi Thalib besar ini teman-teman semuanya ya, sebenarnya karena kisah tentang Ali itu sudah sangat banyak dan teman-teman sudah paham. Ketika saya bilang Ali adalah khalifah yang keempat, semua sudah tahu. Ketika saya bilang Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat yang masuk Islam ketika muda, semua juga banyak yang tahu. Namun saya ingin menilik dan memberikan insight sudut pandang ke sisi-sisi yang tidak banyak dibahas oleh para sejarawan dan para penulis kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Yang menarik dari Ali bin Abi Thalib adalah beliau ini satu contoh bahwa potensi manusia itu, bakatnya, spesifikasinya tidak hanya satu. Kita ini, teman-teman semuanya, di zaman ini, itu kok seringkali digambarkan bahwa setiap manusia itu hanya bisa punya satu spesifikasi. Padahal kenyataannya, ulama-ulama terdahulu, bahkan para sahabat, itu satu orang bisa menguasai banyak keahlian. Dan Ali bin Abi Thalib menjadi contoh satu manusia dengan multi talenta. Saya kabarkan beberapa perkataan para sahabat tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau ini dari satu sisi pertama, sisi keberaniannya. Keberanian Ali ini susah ditandingi oleh sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat yang berani itu semuanya berani. Tapi beraninya yang dihias dengan ketangkasan, jadi berani sekaligus dihiasi dengan ketangkasan dan kemampuan untuk bertarung, itu tidak banyak. Ali bin Abi Thalib salah satunya. Khalid ibn Walid salah satunya. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah salah satunya. Kemudian siapa namanya? Astaghfirullahaladzim. Abu Dhar Al-Ghifari, Amr bin As, itu salah satunya. Orang yang tangkas, orang yang berani, dan keberaniannya ini memang dibalut sama ketangkasan. Ini yang membuat Ali ini bukan jago kandang, teman-teman semuanya. Beliau, radhiyallahu anhu, bukan orang yang jago saja di Madinah. Beliau ini punya pengalaman-pengalaman yang membuat beliau ini tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa Ali ini termasuk salah satu hero terbaik di tanah Arab sepanjang sejarah. Karena Ali, orang yang berani untuk menggantikan Rasul tidur ketika Rasul ini ingin berhijrah ke Madinah. Ya, semuanya banyak yang sudah paham tentang ini. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa anak semuda Ali, kalau dia masuk Islam di usia 9 tahun dan Rasulullah ini berdakwah di Makkah 13 tahun, 13 tambah 9, 13 tambah 7, 20, tambah 3, 23 tahun. Di usia 23 tahun, lebih muda dari saya ya, saya usia 50 sekarang ya, di usia 23 tahun Ali berani untuk menggantikan Rasulullah di alas tidur beliau. Saya berani kok Ustaz. Saya kalau Rasul yang nyuruh berani-berani aja. Kita nggak tahu keadaan saat itu teman-teman bahwa Rasul itu tahu bahwa di malam ketika beliau hijrah, itu para pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, di parlemen mereka, merencanakan bagaimana caranya seluruh laki-laki terbaik dari setiap keluarga besar, setiap klan, setiap house, berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad. Jadi yang berkumpul untuk membunuh Rasulullah di malam beliau hijrah itu bukan laki-laki kaleng-kaleng.
Mereka semuanya adalah yang terbaik dari setiap keluarga besar, yang terkuat, yang tertangkas. Dan setiap klan ini berkumpul untuk mengawasi rumah Rasulullah, siap membunuh Rasulullah dan Ali yang menjadi fidaknya, yang menjadi siap pasang badan untuk menggantikan Rasulullah. Itu kondisinya antara hidup dan mati, teman-teman semuanya. Ali bukan pasrah, bukan. Beliau siap 100% demi muhimmah ad-dakwah. Nih hikmah kedua. Anak semuda beliau, orientasinya adalah untuk kebaikan orang banyak, bukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Andaikan Ali berpikir tentang dirinya sendiri, andaikan Ali mengedepankan egonya, maka dia bisa saja bilang, wahai Rasul, kenapa tidak engkau pilih saja orang yang sudah tua, yang memang sudah siap mati? Tapi Ali bilang, sami'na wa ta'na, sami'atu wa ta'tu wahai Rasulullah, aku mendengar dan aku taat. Usia mudaku tidak membuat aku merasa kehilangan ketika kemungkinan terburuknya adalah aku terbunuh. Ali berhasil. Dan Allah membuat sebuah mukjizat. Ketika Rasulullah hijrah keluar dari rumahnya, semua dalam keadaan tertidur, dihempaskan Rasulullah dengan pasir-pasir, sehingga mereka semuanya tertidur pulas. Ketika bangun dari tidurnya, mereka langsung masuk ke rumah dan mendapati Ali bin Abi Thalib yang ada di tempat tidur Rasulullah. Dari situ ketahuan banget kan, bahwa Ali bin Abi Thalib ini berpikirnya visioner bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana agama ini tetap bertahan. Maka suka banget saya dengan quote Prawoto Mangkusesmito, ketua terakhir Masyumi. Beliau bilang gini, untung ruginya dirimu hendaknya diukur dari untung ruginya Islam. Asik, Insya Allah. Hendaknya untung ruginya kita, suksesnya kita, diukur dari untung ruginya Islam. Kalau saya masuk FKUI, apakah keuntungannya ini banyak buat umat Islam? Kalau saya ngambil ekstrakurikuler basket, apakah akan ada untungnya buat umat Islam? Jadi orientasinya segala untung ruginya kita, potensi bakat kita, itu semuanya adalah untuk kaum muslimin, li'i'la'i kalimatillah, untuk Islam. Dan itu yang membuat Ali bin Abi Thalib akhirnya memang menjadi sahabat yang terkenal dengan integritasnya. Jadi seseorang sahabat tidak mungkin dipilih menjadi pemimpin kalau dia tidak memiliki pengalaman atau experience yang membuat integritasnya teruji. Abu Bakar teruji yang menemani Rasul ketika hijrah. Umar sangat teruji yang berdiri di samping Rasul. Al-Faruq membedakan antara hak dan batil. Utsman teruji, beliau dengan kekayaannya yang mentereng, dengan kekayaannya yang berjubel-jubel, membeli sumur Raumah yang tadinya punya Yahudi, dibeli oleh Utsman untuk kaum muslimin. Banyak sekali berjasa untuk kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi khalifah tentu karena para sahabat melihat rentetan pengalaman hidup Ali bin Abi Thalib yang penuh dengan integritasnya yang teruji. Makanya hikmah ketiga nih, pemimpin umat itu tidak lahir secara tiba-tiba dan tahu-tahu dipilih oleh umat menjadi pemimpin mereka. Tidak. Pemimpin sejati buat umat adalah mereka yang lahir bersama umat, hidup bersama umat, dan waktunya untuk umat. Tidak bisa dibedakan antara waktu pribadinya dan waktu untuk umatnya. Hebatnya, waktu pribadinya adalah waktu untuk umatnya. Dan waktu untuk umatnya ia anggap sebagai waktu pribadinya. Keren. Itulah kita belajar dari Ali, sisi lebih dalam mentadaburi Ali bin Abi Thalib. Beliau hijrah seorang diri, teman-teman semuanya. Dan dalam keadaan tergambar dalam banyak sekali riwayat sejarah dari Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, sandalnya Ali sampai rusak karena beliau berhijrah jalan kaki dalam keadaan speednya paling cepat, karena beliau ini
tidak berusaha sebisa mungkin tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Kaki beliau, jadi beliau sampai di Madinah disambut oleh Umar bin Khattab dalam keadaan kakinya itu berdarah-darah. Hikmah keempat, kita belajar dari Ali bahwa dalam memperjuangkan agama Islam gak bisa enak-enak aja, gak bisa luang-luang aja, gak bisa ambil lezatnya aja. Ketika kita memutuskan untuk membantu, menolong agama Allah dan Rasul-Nya, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, maka kata-kata bernama at-tadhiyah atau dalam bahasa Indonesianya pengorbanan merupakan sesuatu yang necessary, sesuatu yang diperlukan. Kita berjuang untuk agama Allah, tapi kok pengorbanannya belum kelihatan, dipertanyakan sih emang. Seorang ketika berjuang untuk Allah, itu sunatullahnya, tantangannya bakal besar. Apa yang dia akan hadapi itu sangat besar. Makanya orang yang berjuang di jalan Allah itu perlu banget punya mental baja, punya mental pengorbanan yang tinggi, mengorbankan dengan harta dan jiwanya. Dalam hal ini, dalam episode ini, Ali ketika beliau berani tidur di tempat Rasul, berhijrah sendirian sampai kakinya terkelupas, berdarah-darah, sampai Umar pun sedih melihat kondisi ketika Ali sampai di Madinah. Masya Allah, itu kalau ada sih, digambarkan dalam film serial Umar bin Khattab ya. Nah, itu Ali bin Abi Thalib ketika berhijrah umurnya masih 23 atau 24, ada yang mengatakan 28, tapi kita menemukan fakta yang sama bahwa saat itu masih muda, teman-teman semuanya. Makanya pas buat anak-anak muda kayak kita, ya, anak muda kayak kita, usia 23 itu kan usia S1 ya. Ini kita S1, usia-usia lulus SMA, usia-usia yang udah mau kerja, madza qaddamta lil Islam, apa yang sudah kita berikan untuk Islam. Itu sisi lain dari Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya itu, dari sisi kecerdasan. Ali bin Abi Thalib itu dikenal sebagai seorang yang kata-katanya penuh dengan hikmah. Banyak sekali kitab-kitab ulama-ulama turaf, ulama-ulama terdahulu, sampai ulama sekarang yang mengabadikan syair-syair Ali bin Abi Thalib. Kenapa sih syair itu menjadi tolak ukur kecerdasan seseorang? Orang ngebuat syair itu perlu pemahaman bahasa yang tinggi, teman-teman semuanya. Dan itu tidak bisa dikatakan oleh orang biasa. Maka dari itu, di masa-masa Arab di zaman Rasul, orang ketika dia memutuskan untuk menjadi penyair, maka pasti dia memiliki sum'ah, memiliki harkat martabat yang tinggi di masyarakat. Dan Ali, one of them, seseorang bagian dari orang-orang yang pandai menggunakan syair, dan syairnya itu untuk dakwah juga. Ali merupakan salah satu penulis wahyu. Nah, memang ada satu sisi nih, jadi begini teman-teman semua. Ali bin Abi Thalib ini digambarkan dalam riwayat, dan hadis ini langsung dikisahkan oleh Ali sendiri ketika beliau melamar siapa? Istrinya Ali bin Abi Thalib yang pertama dan paling utama, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melamar Fatimah, beliau itu sebenarnya tuh sudah sejak lama ingin melamar Fatimah, namun beliau dalam riwayat hadis yang beliau katakan sendiri, beliau tidak punya harta yang cukup untuk diserahkan sebagai mahar untuk Fatimah. Subhanallah ya. Ali ini orang yang cerdas, orang yang hebat, berani, namun memang dari sisi ekonomi, dari sisi ma'isyah, finansial, Ali ini termasuk orang yang zuhud sekali. Sehingga ketika
Episodenya ketika Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Rasulullah, Ali itu diam dulu karena terpesona dengan haibah, dengan apa namanya kehebatan Rasulullah, makanya Ali itu diam, kicep. Sampai Rasul nanya, "Madza bika ya Ali?" Ada apa denganmu wahai Ali? Sampai bukan Ali yang bilang, Rasulullah bilang, "Apakah engkau kesini buat melamar Fatimah?" Ali menjawab malu-malu, "Iya wahai Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar buat Fatimah?" Ali menjawab, "Apa adanya wahai Rasulullah, saya nggak punya banyak yang bisa saya jadikan mahar." Rasul nanya, "Bukankah dulu aku pernah memberimu sebuah perisai bernama Al-Hatimah?" Perisai ini bernilai, kata Ali, iya wahai Rasulullah, perisai ini bernilai setara 400 dirham. Maka perisai ini yang dulu di perang Hunain pernah Rasul kasih ke Ali gunakan sebagai mahar untuk menikahi Fatimah. Apa yang kita bisa pelajari teman-teman semuanya? Jadi orang itu tidak bisa hebat di semua bidang. Dan orang itu tidak bisa yang namanya menjadi kaya atau zuhud itu pilihan sih. Ali bisa untuk menjadi kaya raya kalau beliau mau. Namun beliau memilih untuk hidup zuhud. Itu pilihan hidup Ali. Ya, kalian, kita semuanya bisa memilih pilihan-pilihan hidup itu ada. Ya kan? Wahadainahu an-najdain. Kami telah memberi manusia dua pilihan. Apakah menjadi orang yang baik atau kufur, bisa menjadi orang yang kaya atau enggak, semuanya kembali kepada kita. Namun Ali bin Abi Thalib, karena beliau memahami bagaimana dunia itu, ma ra'aitu dunya illa huwa fana. Aku tidak melihat dunia kecuali dunia itu adalah sesuatu yang fana, kata Ali. Makanya zuhud menjadi pilihan hidupnya, dan sampai akhir hayat beliau sangat terkenal dengan kezuhudannya. Zuhud itu apa sih teman-teman? Apakah zuhud itu miskin? No. Siapa yang mengira bahwa zuhud itu sama dengan miskin, dia salah besar. Zuhud itu, seorang ulama mengatakan, an ya'tikan dunya wa anta takhtarul akhirah. Zuhud itu artinya, ketika dunia sudah datang kepada kita, siap kita pegang dengan genggaman kita, namun kita lebih memilih akhirat. Itu yang dinamakan zuhud. Bukan dunia belum datang, kita pada udah milih untuk udahlah, gak usah mikir dunia. Bilang aja emang gak punya. Mohon maaf ya, jatuh. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang dari sisi kepahlawanan Ali bin Abi Thalib. Teman-teman semuanya tebak-tebakan ya. Bisa dijawab nggak sih? Jawabnya nanti coba ya. Iseng aja di diri sendiri. Pertanyaannya adalah, apa perang yang tidak diikuti oleh Ali bin Abi Thalib? Loh, Ali bisa nggak ikut perang? Bisa nggak sih? A. Perang Khaybar. B. Perang Uhud. C. Perang Tabuk. D. Perang Badar. Apa ayo? Perang Khaybar, perang Hunain, atau perang Tabuk, atau perang Badar? Apa perang yang tidak diikuti oleh Ali bin Abi Thalib? Jawabannya adalah apa Ustaz? C. Bisa ada yang angkat tangan? Iya. Udah dijawab sama Ustaz. Saya nggak lihat soal ini. Ya, jawabannya adalah C ya, perang Tabuk. Betul sekali. Karena Ali ini dalam banyak sekali buku sejarah, syahida kullu ma'arik, mengikuti seluruh peperangan ma'ada ma'arakah Tabuk, kecuali perang Tabuk. Kenapa? Karena di situ Rasulullah menjadikan Ali sebagai pengganti beliau untuk memimpin kota Madinah. Dan ketika disuruh oleh Rasul untuk jadi pengganti, Ali mengatakan sebuah kalimat, "Wahai Rasul, kenapa sih saya yang jadi yang ngurus Madinah? Saya tuh pingin ikut berjuang bersama Rasulullah tuh kan. Kalau kita yang lainnya ikut perang tuh, lainnya
berangkat. Tabuk tuh panas, bro. Tabuk tuh disebut dalam Al-Quran sebagai Jaishul Usrah, pasukan yang sangat-sangat dalam keadaan sulit. Udah musim panas, kurma-kurma lagi siap panen, sayang buat ditinggal, jaraknya paling jauh ke utara, ke Romawi, melawan imperium paling besar di dunia. Wah, sahabat lagi banyak yang kering kantongnya, banyak banget unsur-unsur yang mengakumulasi, yang membuat Tabuk ini susah. Kalau kita, ya Allah, kalau kita yang disuruh Rasul buat ke Madinah, siap Rasulullah, siap 100%, kita akan siap untuk jaga Madinah, tenang saja engkau berangkat. Astagfirullah. Namun Ali ketika diberikan amanah untuk menjaga Madinah, Ali merasa berat hati. Namun Rasul, apa yang Rasul katakan, ini hadis sahih yang teman-teman semuanya menggambarkan betapa hebatnya Ali di mata Rasulullah. Apa hadisnya? Apakah engkau tidak ingin posisimu di padaku sebagaimana posisi Musa dengan Harun? Apakah engkau tidak ingin posisimu atasku sebagaimana posisi Harun atas Musa? Illa ma wajada Rasul min ba'di. Kecuali memang sebenarnya tidak ada lagi Rasul setelah aku, namun kedudukanmu, hai Ali, itu ibarat kedudukan Harun di samping Musa. Subhanallah. Itu yang menggambarkan betapa pentingnya posisi Ali bagi Rasulullah. Pernah juga ada sebuah kisah ekspedisi di mana ada seorang sahabat yang berdua bersama Ali disuruh Rasul untuk ekspedisi ke sebuah tempat. Nah, sahabat ini dalam perjalanannya ngerasa sebel sama Ali. Entah gimana, ada faktor-faktor, ada sebuah peristiwa yang membuat dia tuh agak kesal sama Ali. Nah, ketika dia pulang ke Madinah, dia bilang ke Rasulullah, dia kok gak senang sama Ali. Rasul menjawab, Wallah, demi Allah, wahai sahabatku, qad adzaitani, engkau telah menyakitiku. Loh, wahai Rasulullah, aku kan tidak menyakitimu. Aku sedang mengisahkan tentang aku lagi kurang suka sama Ali. Rasul menjawab, Man abghadha Ali, man adza Ali faqad adzani. Siapa yang menyakiti Ali, dia sejatinya telah menyakiti aku. Wah, luar biasa. Kedudukan Ali di mata Rasul itu luar biasa. Ada juga hadis Buraidah. Sahabat bernama Buraidah meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, cintailah 4 orang ini. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Al-Miqdad bin Amru, yang keempat, Allahumma sholli Muhammad, agak terlupa, tapi Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk dicintai. Ada juga sebuah riwayat yang mengatakan man abghadha, seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berkata, mudah untuk melihat mana orang munafik, mana tidak. Orang munafik adalah orang yang membenci Ali, dan orang yang tidak munafik adalah orang yang mencintai Ali. Wah, subhanallah, kedudukan Ali ya. Jadi di perang Tabuk ini Ali mendapatkan mandat untuk menjadi wali kota Madinah. Sebelum perang Tabuk, jadi Ali ini menjadi kesatria, dan di setiap perang, di perang Badar beliau berhasil membunuh salah satu panglima Badar. Di perang Khandaq dan Khaybar, itu 2 perang paling mencolok yang menggambarkan betapa kehebatan Ali dalam dunia militer. Di perang Khandaq, tahu teman Khandaq di tahun berapa? Kuis Gensa lagi. A 4 Hijriah, B 5 Hijriah, C 6 Hijriah, D 7 Hijriah. Silakan dijawab masing-masing ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah perang Khandaq terjadi pada 5 Hijriah. Di 5 Hijriah ini, teman-teman semuanya, 10.000 pasukan ngumpul di depan Madinah. 10.000 bro, 10.000 itu nolnya 4, ya, banyak. Banyak, bukan 10.000 uang tunai di Indonesia, tapi 10.000 itu jumlah orang. Itu banyak banget. Dan itu pasukan terbanyak sepanjang sejarah Arab. Berbagai kesatria Arab, kalau di bahasa Inggrisnya, all of the Nike kesatria, from the all of Arabs, dari seluruh Arab berkumpul in front of Medina, di depan Madinah.
penunggang-penunggang kuda terbaik, pemanah-pemanah terbaik, komandan-komandan terbaik, semuanya ngumpul di Madinah. Optimis tuh bisa ngancurin Madinah. Nah, sahabat itu berkumpul di depan Madinah, bertahan selama sekitar 1 bulan. 1 bulan ada di depan parit yang diarsiteki oleh Salman Al-Farisi. 5 meter ke bawah, 5 meter lebarnya, 5 kilo panjangnya. Itu kan untuk memudahkan ya. Itu yang bisa menjadi jalan tengah. Ada yang bilang 9 meter, ada yang 5 meter, tapi untuk menjadi jalan tengahnya yang memudahkan sekitar 5 meter ke bawah dalamnya, 5 meter lebarnya, 5 kilo panjangnya. Ada yang bilang 2 kilo. Ada satu masa ketika salah satu penunggang kuda terbaik milik bangsa Arab, namanya Amr bin Wood. Dia adalah salah satu legenda penunggang kuda yang tidak pernah terkalahkan ketika adu ketangkasan. Dan di hari ketika Khandaq terjadi, Amr bin Wood merupakan satu dari sedikit orang yang berhasil, mohon maaf, jatuh lagi, yang berhasil menghempas parit Khandaq dan dia bisa menyeberangi Khandaq yang lebarnya 5 meter itu. Sahabat-sahabat, itu manusia biasa, teman-teman semuanya ya. Mereka semuanya ada yang tangkas, ada yang biasa-biasa aja di medan militer. Namun, untuk melawan Amr bin Wood yang sudah terkenal dengan mitos tak terkalahkan ini, sepertinya memang harus dihadapi oleh orang yang juga setara kehebatannya. Amr bin Wood, siapa di sini yang berani sama saya? Berani sama saya? Apakah katanya, bener tuh katanya, nyinyir tuh kan? Bener dikit ini. Bener tuh katanya, kalau kalian mati bisa masuk surga. Udah. Paling juga nanti kalian mati-mati konyol, kata Amr bin Wood. Melihat dan mendengar kata-kata Amr bin Wood yang memanas-manasi kaum muslimin, majulah legenda kita yang satu ini. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Amr bin Wood ini dikisahkan dalam Al-Kamil fi Tarikh, karya Ibnu Athir. Beliau ini lengkap menggunakan baju besi. Pedangnya pedang terbaik, kudanya kuda termahal, dan baju besinya baju besi yang membuat seakan-akan dia nggak bisa kalah. Dengan beberapa tebasan, Ali bin Abi Thalib dalam banyak riwayat memenggal kepala Amr bin Wood. Amr bin Wood yang mati konyol. Dan kaum muslimin bertakbir atas kemenangan Ali bin Abi Thalib. Itu episode 1. Scene yang kedua, bukan skin, bahasa Inggrisnya kan SCENE, tapi bacanya scene. Scene kedua di perang Khandaq adalah ketika ada beberapa pasukan legion kecil orang-orang Arab yang berhasil masuk Madinah via Arab dan kebun-kebun yang treknya, tapi ada legion khusus, batalion orang Arab yang berhasil masuk Madinah via kebun ini. Salah satunya adalah seorang legenda orang Arab yang juga tidak terkalahkan. Namanya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal, bro. Sis. Ini memang terkenal dengan kemampuan beliau yang luar biasa. Beliau tangkas. Makanya nanti ketika dia masuk Islam, di perang Yarmuk, sahabat yang menginisiasi pasukan berani mati, Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika Fathu Makkah, Ikrimah belum masuk Islam, dia nekat bersama beberapa orang Mekah menghadang 10.000 pasukan kaum muslimin. Waduh, berani banget emang Ikrimah ini, keren dia, hebat. Tapi ya hebatnya pas dia kafir ketika Khandaq ini,
digambarkan oleh dosen kami dalam satu mata kuliah Sirah Nabawiyah. Ketika Ikrimah berhasil menyusuri kebun dan masuk Madinah, dia langsung berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Untuk pertama kalinya dalam hidup Ikrimah bin Abu Jahal, alat perangnya terlepas dari tangan. Dia lari tunggang langgang, dan untuk pertama kali dalam sejarah hidupnya, dia meninggalkan alat perangnya saking takutnya. Dalam hal ini, dia meninggalkan tombaknya di area Madinah dan lari tidak berani menghadapi Ali. Itu di perang Khandaq. Di perang Khaybar. Di perang Khaybar ini, pada yang tahu perang Khaybar melawan siapa? Orang Quraisy. 4321B melawan Yahudi. Khaybar ini dikenal sebagai Smart City di masanya. Wih, namanya Smart City, kota cerdasnya benar. Khaybar ini menggabungkan antara kota perdagangan, kota industri, dengan bentengnya yang sangat sulit ditembus. Ada, nggak main-main, 8 benteng yang kuat, yang melindungi Khaybar dari serangan kaum muslimin. Ada 4.000 atau 3.000 kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah untuk menyerang Khaybar. Ada satu scene di mana ada benteng yang berhari-hari tidak bisa dibebaskan. Pertamanya, Rasul menugaskan Abu Bakar sebagai panglima yang membawa bendera. Tembusin tuh, dicari celah gimana caranya masuk benteng. Ternyata Abu Bakar belum bisa membuka benteng. Karena Abu Bakar tidak kunjung bisa membuka benteng, Rasul akhirnya bersabda, La u'tiyanna hadhihi rayah ila rajul yaftahullahu fi yadihi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok pagi akan aku berikan bendera ini kepada orang laki-laki yang Allah akan membukakan benteng ini dengan tangannya. Dia adalah orang yang mencintai Rasul, dan mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Tahu nggak teman-teman? Di malam itu, para sahabat itu susah tidur. Kenapa? Semua orang berharap bahwa dia menjadi orang yang Rasul berikan mandat untuk memegang bendera panglima menyerang benteng itu. Umar pun mengabadikan kisahnya, aku berharap bahwa aku menjadi orang yang ditunjuk oleh Rasul. Besoknya, ketika sahabat semua ngumpul, Rasul berbicara sebagai panglima perang. Rasul melihat ke kanan, Umar berusaha untuk dilihat oleh Rasul. Rasul melihat kiri, Umar berusaha buat dilihat oleh Rasul. Subhanallah, Umar ini pengen menjadi orang yang Rasul kabarkan sebagai yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Namun ketika melihat kanan dan kiri, Rasul bertanya, Aina Ali? Di mana Ali? Sahabat menjawab, Ali wahai Rasulullah dalam keadaan sakit mata. Panggillah Ali, dan kemudian Rasul menyembuhkan mata Ali dengan izin Allah menggunakan air ludah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dengan izin Allah benteng itu dibuka dan dibebaskan oleh kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ini tapi kata panitia 5 menit menuju sesi tanya jawab. Membahas Ali itu nggak bisa 1 jam kayak gini ya. Membahas Ali itu harus banyak banget yang dibahas. Maka dari itu, insya Allah teman-teman semuanya akan dilengkapi fakta-fakta yang tidak banyak orang tahu tentang Ali di postingan berikutnya. Jadi saya janji 2 postingan ya. Pertama yang tadi, guru-guru Al-Fatih yang tidak orang banyak tahu. Yang kedua, sisi-sisi Ali bin Abi Thalib yang tidak banyak orang tahu. Seru kan? Kembali ke moderator, jazakumullah ahsanal jaza, wallahu a'lam bissawab. Oh, sesi masih bahas Ali. Lanjut, gas kita lah. Kembali ke
Moderator. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallah, Ustaz. Alhamdulillah, sangat luar biasa profil dari sahabat Rasulullah, pemuda idaman yang menjadi superhero juga yang memang dalam dunia nyata memang benar ada gitu ya. Baik, alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali faedah, banyak sekali profil dari Ali bin Abi Thalib, mulai dari sosoknya yang penuh keberanian, bahkan beliau berani memberikan nyawanya gitu untuk menggantikan Rasulullah, berbaring pada tempat tidur Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah diincar oleh para kaum Quraisy. Bahkan Ali pun diangkat menjadi sebagai pemimpin yang sejati, yang beliau memang hidup bersama umat, lahir dari umat, dan waktunya pun full bersama umat. Sehingga ketika kita mau memilih pemimpin seperti itu, Masya Allah, sepertinya terbayang juga, Ustaz, ya, bagaimana rasanya gitu dipimpin oleh seseorang yang hidup bareng kita, waktunya bersama kita, itu Masya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita pemimpin yang seperti itu. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Untuk sesi selanjutnya, langsung sesi tanya jawab mungkin, Ustaz, ya, karena sudah 17.30 juga mungkin kayak Udah. lagi. Iya, Ustaz. Insya Allah. Baik, untuk teman-teman, bagi yang ingin bertanya boleh raise hand, diklik atau melalui klik Q&A. Ada Hanif Asyuri. Silakan. Oh, Masya Allah, ada yang raise hand ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sini saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana pandangan seharusnya kita Ustadz dalam menyikapi perang Siffin Ustadz. Perang Siffin, di mana posisi Muawiyah itu perang dengan Ali Ustadz. Tadi kan sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, barang siapa yang menyakiti Ali, maka dia menyakiti Rasulullah SAW. Berarti seolah-olah apakah Muawiyah salah atau seperti apa Ustaz? Pandangan kita agar tidak langsung menjudge sesuatu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Langsung dijawab atau gimana? Langsung aja, Ustaz, nggak apa-apa, satu-satu dulu. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih, Mas. Ini memang pertanyaan yang sudah saya mengenai tanggapan kita terhadap kasus perang Siffin dan perang Jamal, ya kan? Ini perang Siffin aja deh. Saya ini dalam kurikulum vitae saya menjadikan idola saya, teladan saya sih, teladan saya adalah pertama Rasulullah, kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, ketiga Amr bin As. Itu sengaja saya tulis seperti itu supaya ketika orang membaca kurikulum vitae saya, orang melihat kita perlu banget membersihkan nama-nama para sahabat kita. Gensa itu hadir sebagai bentuk saya bertanggung jawab untuk membersihkan nama Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As. Karena di perang Siffin ini nih catatan penting, terlalu banyak sumber-sumber yang bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sayangnya menggerogoti umat Islam sehingga menjahat-jahatkan Muawiyah dan menjahat-jahatkan Amr bin As. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal setiap sahabat itu kulluhum udul. Setiap mereka disifati oleh para ahli hadis sebagai udul, orang-orang yang adil, yang diterima perkataannya, yang sahih derajat perkataan hadisnya. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i mengomentari kejadian Siffin ataupun Jamal. Pertama, dan yang paling utama adalah kita memilih untuk iqaf, ya, untuk al-waqf, berhenti, tidak terlalu banyak membahas tentang itu, sebab pertama,
kita memahami bahwa ternyata orang soleh pun bisa terkena fitnah. Ya kan? Bahwa orang-orang soleh pun bisa terkena fitnah. Ini menandakan bahwa fitnah itu bisa menimpa siapa saja. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah ini. Nah, yang kedua, kita bersikap adil kepada para sahabat. Bahwa Ali ini membuat sebuah keputusan memerangi Muawiyah sebab dengan ijtihad dan dalil yang kuat. Muawiyah pun memerangi Ali juga dengan ijtihad dan dalil yang cukup kuat. Jadi ini kita kita pandang arif dan bijaksana sebagai perbedaan ijtihad. Adapun mengapa sampai tumpah darah banyak Muslim di situ, itu menurut banyak sekali ahli tafsir dan bukan ahli sejarah yang sahih mengabarkan bahwa sebenarnya pasukan Ali dan Muawiyah ini tidak akan jadi berperang. Karena akan tahu jumlah korbannya akan banyak. Namun ternyata di saat-saat sudah akan ada perdamaian, orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij tidak rela dua pasukan ini melakukan perdamaian. Sehingga mereka di luar perintah Ali dan di luar perintah Muawiyah saling melakukan serang-menyerang yang membuat tensi kedua pasukan menjadi tegang. Itu yang perlu kita lihat secara adil dan bijaksana. Jadi tidak ada yang dalam ijtihad itu kan, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Kenapa sih Muawiyah bisa berpikir seperti itu? Karena Muawiyah berpikir kita perlu cari siapa pembunuh Utsman, karena darah lahadumul Ka'bah, bahwa hancurnya Ka'bah itu lebih ringan dibanding terbunuhnya seorang Muslim. Apalagi yang terbunuh adalah Utsman bin Affan, maka perlu dicari siapa pembunuhnya sebelum mengangkat pemimpin. Tapi Ali berijtihad bahwa apapun yang terjadi, kalau tidak ada pemimpin, maka harus diangkat dulu pemimpin yang kuat. Maka radhiyallahu kepada Ali, radhiyallahu bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kembali ya. Masya Allah. Baik. Jazakallah Ustaz. Kemudian ada pertanyaan kedua melalui raise hand juga ya. Boleh kita lihat. Yaitu bagaimana peran seorang muslimah agar bisa melahirkan sosok seperti Ali bin Abi Thalib gitu Ustaz. Ini pertanyaan dari muslimah, mungkin peran dari muslimah itu seperti apa? Bagaimana itu Ustaz? Iya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah. Kembali ke tadi hikmah yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk mengenal orang besar maka tidak pas kalau hanya mengenal dari sosok pribadinya saja. Namun perlu melihat dari sosok unsur-unsur manusia-manusia di belakangnya, guru-gurunya, ayah ibunya, orang tuanya, keluarganya, teman-temannya yang membentuk pribadinya. Nah, sosok seperti Ali bin Abi Thalib ini, siapa ibunya Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu? Nanti bisa cek di Wikipedia atau di buku sirah ya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini saya kurang begitu paham bagaimana peran ibunya, tidak dijelaskan dalam kitab-kitab sirah. Namun yang terlihat justru malah Ali bin Abi Thalib ini adalah bentuk atau contoh orang-orang yang terdidik dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari guru-gurunya. Kalau ingin mencari tokoh yang peran ibu itu sangat-sangat dalam, sangat-sangat fenomenal, bahaslah tentang Imam Syafi'i. Itu peran ibu beliau sangat luar biasa. Nah, kalau misalkan mau membahas lebih jauh lagi, kalau tema Ali ini, kalau bagaimana cara orang tua mendidik anak seperti Ali, subhanallah, orang seperti beliau ini kan bakatnya banyak, potensinya banyak. Maka yang saya percaya adalah orang biasa itu tidak terlahir dengan cara pendidikan yang biasa. Orang luar biasa itu lahir dari cara pendidikan yang luar biasa. Orang biasa tidak lahir dari hidup yang biasa. Orang luar biasa hidup dari cara hidup yang luar
biasa. Jadi untuk mendidik orang seperti Ali, mendidik orang seperti kalau para sahabat-sahabat ini, perlu banget ibu berintegrasi dengan guru-gurunya, dengan lingkungannya, itu juga lingkungan juga. Jangan sampai ibu lelah-lelah mendidik, anaknya malah tergerus sama lingkungannya. Ibu capek-capek mendidik, malah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Jadi Ali ini contoh bergabungnya antara pendidikan dari teman-temannya, pendidikan dari guru-gurunya, pendidikan dari sahabat-sahabatnya, pendidikan dari lingkungan-lingkungannya. Itu luar biasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan melalui Q&A ini, Ustaz. Ada dua pertanyaan yang hampir sama nih, yaitu terkait tentang zuhud gitu, Ustaz. Jadi bagaimana itu zuhud, kemudian dengan dakwah dengan kita yang memiliki pribadi zuhud untuk memperjuangkan hak-hak muslim di dunia itu seperti apa dan bagaimana, Ustaz? Ya mungkin saya jawabnya sebagian dulu aja ya, nanti mungkin di ahad depan kita ketemu lagi mudah-mudahan. Jadi bagaimana caranya zuhud? Sejatinya teman-teman semuanya, setiap keahlian itu perlu dilatih, ya kan? Setiap keahlian itu perlu dilatih, tidak bisa instan. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit-sedikit yang konsisten lebih baik daripada banyak tapi langsung hilang. Itu pepatah Arab. Maka untuk melatih zuhud adalah ma takarrara taqarrara. Apa-apa yang diulang-ulang menjadi sebuah karakter keseharian. Zuhud itu kan ketika dunia datang pada kita, namun kita memilih untuk tidak menghambur-hamburkannya, memilih untuk makan secukupnya saja, memilih untuk tidak terlihat menghambur-hamburkan segala harta kita. Zuhud itu perlu seni dan perlu latihan. Nggak tahu-tahu hari Senin pakai iPhone, hari Selasa pakai BlackBerry. Masya Allah. Kayak gitu juga ya. Yes, orang zuhud itu bisa pakai, apakah ada orang zuhud tapi mobilnya pakai Mercedes-Benz dan HP-nya iPhone? Bisa jadi. Sebenarnya dia iPhone-nya bisa iPhone 20 tapi dia memilih iPhone yang lebih murah. Bisa jadi dia bisa memakai mobil Pajero atau apa tapi dia lebih memilih pakai mobil Xenia misalkan. Itu termasuk zuhud juga. Zuhud itu bukan melarang segala dunia dalam hidupnya. Zuhud itu adalah ketika dunia datang pada kita, kita memilih sekedarnya saja, secukupnya saja. Tidak berlebihan. Wah, itu mantap sekali. Ikhwah semuanya, mungkin Ustaz, jazakumullah khair untuk ilmunya sore hari ini. Karena sudah maghrib juga, ikhwah semuanya kita akan akhiri dulu dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.